jemaat. Ketika dia curhat, di dalam curhatannya itu, berapa kali dia berjemaat di berbagai gereja, dia kecewa dengan hamba Tuhan. Kecewa dengan hamba Tuhan. Kecewa dengan hamba Tuhan si A. Bukan karena dia tidak menghormati pendeta. Bukan karena dia tidak respect dengan pendeta. Tapi pendetanya tidak memberikan teladan. Karena hamba Tuhan ini tidak seperti hamba Tuhan. Dia kecewa. Dari 3 hamba Tuhan yang disebut, saya menyimpulkan begini. Ini adalah potret pendapat jemaat, curhatan jemaat tentang hamba Tuhan. Saya simpulkan, ternyata hamba Tuhan mendapat sorotan dari jemaat dalam segala hal. Sekali lagi, ternyata jemaat atau anak Tuhan mendapatkan perhatian, sorotan terhadap hamba Tuhan dalam segala hal. Saya juga pernah bertanya kepada jemaat, apa yang kamu tahu ketika saya menyebut pendeta? Apa yang kamu bisa katakan ketika saya sebut kata pendeta atau hamba Tuhan? Dia mengungkapkan hamba Tuhan baik. Benar Bapak Ibu? Amin. Baik. Haleluya. Ya, hamba Tuhan baik. Hamba Tuhan jujur. Hamba Tuhan semua hal-hal yang baik yang dia sebutkan. Tapi faktanya, perwakilan jemaat yang saya sebutkan tadi curhat kepada saya, itu mencerminkan ternyata apa yang dipahami oleh jemaat banyak tidak terrealisasi. Banyak tidak terrealisasi. Tidak memberikan contoh, tidak memberikan teladan, tidak memberikan sesuatu yang dapat membuat jemaat itu semakin sayang, cinta, mengasihi hamba Tuhan dan juga mengasihi Tuhan. Karena itu pagi hari ini dalam ibadah fellowship wilayah sekaligus ulang tahun ketua wilayah kota, katanya tanggal 11 bulan Oktober 2022 ya. Nah, saya seperti yang bilang tadi malam juga sempat ngomong-ngomong saya dengan ketua supaya dibikin banyak dari Lukas 11 ayat 11 ya. Wah, nanti firman Tuhannya yang dari ketua MD bukan saya, bukan dari saya lagi. Nah, untung nggak dikatakan Lukas 11 ayat 11 jam 11 dan durasi waktu 11 menit. Wah, parah juga saya ini. Nah, durasi waktu tentunya sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, durasi waktu sesuai dengan pimpinan Roh Kudus? Mana-mana Jo. Kalau sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, tentunya tertib ya. Ya, bukan berarti seperti air mengalir. Jangan juga. Ya, paling lama ya 2 jam lah ya. Paling lama. Saya berikan tema saat ini buat kita semua, yaitu jadilah teladan yang baik. Amin. Mengapa saya katakan menjadi teladan yang baik? Ternyata ada juga teladan yang buruk. Ya. Ada juga teladan yang buruk. Tapi konotasi pemahaman saya, kalau kata teladan itu adalah biasanya positif. Tapi faktanya ternyata ada juga orang memberikan contoh teladan yang buruk, sehingga dia bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya jadi ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, yang dicatat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12. Demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya.
Dari ayat ini sebenarnya, kalau kita melihat konteksnya, ada pembatasan-pembatasan. Tapi kalau saya coba jabarkan, sebenarnya jadi teladan itu, ya, jadi teladan itu tidak harus karena orang itu masih muda. Terus kalau sudah tua, tetap juga jadi teladan. Jadi bukan karena dia masih muda harus jadi teladan, tapi orang tua sekalipun juga harus teladan. Kalau di sini juga ada pembatasan-pembatasan bagi orang-orang percaya. Jadi teladan tidak hanya dalam ruang lingkup orang percaya, tapi lebih luas lagi kepada semua orang. Karena kita tinggal tidak hanya terkungkung di lingkungan orang percaya, di lingkungan orang Kristen. Kita juga berada di tengah-tengah masyarakat yang bercemuk. Jadi kita sebagai hamba Tuhan mendapatkan sorotan. Kayak pendeta, itu pendeta, dia itu pendeta. Bapak Ibu pernah enggak ketika saudara memperkenalkan diri kepada orang lain langsung menyebut saudara pendeta? Saya pendeta. Salaman gitu, saya pendeta. Pernah enggak? Mungkin ada yang pernah. Kalau saya tidak, saya jarang saya langsung memperkenalkan diri saya pendeta. Saya lebih condong biarkan mereka menilai saya bahwa saya. Dari mana mereka bisa menilai? Dari sikap perilaku. Dari sikap dan perilaku. Saya lebih senang seperti itu daripada saya perkenalkan diri saya pendeta, tapi perilakunya benar. Saya pernah tersentak oleh kata-kata salah satu warga waktu itu, dan itu saya jadikan menjadi satu introspeksi terhadap diri saya. Sebenarnya saya nggak ada kata-kata nuansa yang jelek, yang jahat, enggak. Ini warga, bukan jemaat ya, warga. Sampai ada kata-kata, padahal saya bercanda saja, bercanda. Makanya bercanda pun kalau berlebihan repot juga ya. Bercanda berlebihan juga repot. Saya hanya bercanda, tapi terus dia ngomong gini, "Oh, pendeta kok kayak gitu?" Langsung seperti kayak terpukul hati saya. Karena sejak saat itu hati-hati kalau ngomong. Paulus terhadap anak rohaninya, jadilah teladan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kalau kita melihat konteks ayat ini, di mana Paulus memberikan nasihat kepada anak rohaninya Timotius, di mana Timotius ini yang digadang-gadang menjadi gembala di Efesus. Dan pada waktu itu yang sedang beredar, yang sedang berkembang adalah pengajaran-pengajaran sesat. Ya, pengajaran-pengajaran yang melenceng. Sehingga banyak orang-orang kehilangan wibawa karena pengajarannya sudah melenceng. Karena fahamnya sudah tidak benar. Sekalipun dia dari sisi usia, dia mestinya menjadi orang yang diteladani, mestinya orang bijak. Ternyata karena pengajarannya sudah melenceng, sudah keliru, akhirnya orang sudah tidak menghargai, tidak menghormati, bahkan kehilangan simpati orang dan kehilangan wibawa dari orang lain. Dan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius yang masih muda, dia katakan, sekalipun engkau muda, kamu harus teladan. Di dalam hal apa? Paling tidak dia menyinggung di dalam 4 kategori. Nah, ini kayak belum baca ya. Paling tidak di dalam 4 hal. Pertama dikatakan dalam perkataanmu. Saudara, kata perkataan itu biasanya memang yang kita ketahui adalah melalui mulut. Tapi seiring dengan berkembangnya teknologi, orang menyampaikan kata-kata itu bisa juga diterjemahkan atau diteruskan melalui jari-jari. Ya. Misalkan contohnya mau ngomong lewat telepon langsung bisa, tapi ada orang nggak berani langsung telepon tapi melalui jari-jari. I love you. Bisa. Melalui perkataan. Tidak sedikit
menyandang predikat sebagai hamba Tuhan, tapi kata-katanya menyakitkan. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan sudah melayani, tapi omongannya kotor. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan sudah jadi, maaf, pimpinan gereja sekalipun tidak bisa mengontrol diri sendiri. Tidak sedikit. Kita tahu bersama beberapa waktu lalu heboh, seperti yang mungkin disinggung sama Pak Gura ya waktu kemarin, waktu di fellowship. Ada hamba Tuhan yang notabene hamba Tuhan sudah sering muncul televisi, mungkin terlalu percaya diri bahwa apapun yang dikatakan benar, ternyata dia kepleset. Berani membuat sebuah opini terhadap sebuah kasus yang ranahnya adalah ranah kepolisian. Dia hanya menyimpulkan menurut pendapat dia. Ternyata dibully banyak orang. Sekalipun sudah ada kata permintaan maaf, tapi bulian orang masih tetap berlanjut. Bahkan ada yang mendorong, kamu bisa masukkan, laporkan polisi, masukkan penjara. Tutup channelnya. Ya? Tutup channelnya. Bahkan tutup channelnya. Benar, loh, ini benar. Iya, dan saya udah usulkan. Karena sudah membuat gaduh. Dan memang saya katakan tadi melalui perkataan, jadi tidak hanya dengan kata-kata. Kata-kata itu bisa diekspresikan dalam bentuk tulisan. Padahal lupa dia sedang menyandang predikat sebagai hamba Tuhan. Akhirnya nama jadi tercemar. Sekian tahun memperjuangkan supaya namanya bagus, tapi hanya dalam tempo seketika, hanya menggoreskan tulisan sedikit, berapa baris saja atau berapa kata saja, namanya jadi terjun payung. Padahal Alkitab mengatakan dalam kitab Matius pasal yang ke-5, kalau saya ada yang salah ayat, mohon dikoreksi ya, yaitu Matius pasal 5 ayat 37, dikatakan demikian, jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita semua, apalagi kita ini menjadi seorang hamba Tuhan, supaya tidak mudah mengeluarkan statement, pendapat, apalagi tidak mendasar. Begitu. Baru yang kedua, teladan di dalam hal apa perkataan? Yang kedua, dalam hal tingkah laku. Tingkah laku itu, saya boleh katakan saya pinjam saja dua hal, yaitu kejujuran. Kejujuran. Kalau kita tidak jujur kepada diri sendiri, berpotensi kita tidak jujur juga kepada orang lain. Sekali lagi, kalau kita, terhadap diri kita sendiri kita tidak jujur, maka terhadap orang lain pun berpotensi kita tidak jujur. Ketidakjujuran itu rentetannya banyak, efeknya banyak. Bisa berefek kepada kita, bisa berefek kepada orang lain, dan Tuhan pun tidak mungkin tinggal diam terhadap orang yang tidak jujur. Kejujuran itu mahal. Saya punya jemaat, bukan punya jemaat, saya dipercaya Tuhan, ada jemaat yang kami layani. Dia masih anak muda. Waktu dia masih S1, masih kuliah, dia sudah mulai merintis sebuah usaha. Usahanya ini di bidang properti. Awalnya dia hanya mandor. Dari mandor dia kumpulkan uang, mandor di sebuah properti. Dia kumpulkan uang sedikit demi sedikit. Dari keuntungan yang dia miliki, dia bisa beli tanah. Dan dia membangun properti, kadang 1, 2, 3, sesuai dengan luasan tanah. Dan sekarang dia sudah punya usaha bukan cuma properti, bahkan toko fashion ada 23 tempat. Pada waktu dia belum berkembang usahanya, cuman saya pesan begini. Nah, saya panggil dia,
panggil anak begitu ya, nak, kalau kamu kerjasama atau berusaha, jaga kepercayaan orang lainnya, jaga kepercayaan. Kenapa? Kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita itu penting bagi penilaian orang lain terhadap kita. Kalau saya dan saudara, atau kalau dia nggak bisa dipercaya orang lain, bisnisnya, usahanya akan hancur secara perlahan-lahan. Tapi karena jemaat ini penurut, dia juga mengatakan kepada saya, kepada istri saya juga, bahwa dia tahu yang namanya beribadah itu di tempat kami. Sekalipun waktu itu masih pindah-pindah. Padahal sebelumnya dia bergereja di gereja asal, itu jemaat banyak. Tapi dia tidak merasakan namanya bergereja. Antar jemaat saling sikut, antara ini saling musuhan, padahal setiap minggu ke gereja. Nah, ketika dia sudah bergabung dengan kami, saya coba katakan kejujuran. Baru yang kedua, kejujuran ini rupanya meningkat, membuat dia diberkati, Tuhan diberkati. Dari tadinya dia bisa pegang, dipercaya pegang uang 500 juta. Berkembang usahanya, dipercaya lagi pegang uang M, berkembang lagi. Dan setiap keuntungannya disisihkan untuk beli properti lain, beli tanah untuk bangun properti. Sampai nilai propertinya sudah hitungan mungkin sudah puluhan M. Dan dia juga punya usaha yang lain. Setelah saya lihat usahanya semakin berkembang, saya panggil lagi, nak, sini nak. Kenapa Bapak? Nah, Bapak berharap seberapa hebat pun perkembangan usahamu, jangan kamu berubah ya nak. Jangan kamu berubah. Jadi pertama, harus jujur, bisa dipercaya. Dan jangan berubah. Karena memang banyak orang setelah hidupnya lebih baik dari yang kemarin, hidupnya sudah lebih sukses dari yang kemarin, berubah. Ada yang membusungkan dada, kalau jalan udah gini, merasa lebih sukses, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Padahal sebenarnya, kalau kita mau jujur dan mau mengakui semua yang melekat di dalam diri saya, apakah itu harta benda, apakah itu jemaat kecil ataupun besar, apakah itu ilmu pengetahuan, tetap saya dan saudara harus akui itu semua bersumber dari Tuhan. Amin. Amin. Supaya jangan sampai Tuhan menarik diri dari kita, mengambil semua apa yang sudah diberikan kepada kita. Saya katakan kepada jemaat, jangan berubah. Karena memang faktanya banyak orang berubah. Dikasih jabatan lumayan, berubah. Dikasih berkat ini, berubah. Tanpa dia sadari, perubahan yang negatif ini sebenarnya hanya menunggu kapan dia akan jatuh. Kapan dia akan terjun payung. Faktanya memang banyak yang terjadi. Berubah total. Puji Tuhan, jemaat yang saya sebutkan tadi, karena dia mencoba mau dengar-dengaran terhadap gembalanya, mau dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, dia semakin diberkati Tuhan. Tapi dengan catatan, sekalipun dia diberkati, saya tidak langsung katakan, nih, minta uangmu. Enggak, bukan tipe bekal saya itu. Memanfaatkan orang kaya untuk kepentingan pribadi saya, bukan tipe bekal. Kalau dikasih, saya nggak mau, nolak. Nah, ya kalau namanya dikasih. Nah, tapi kalau minta. Iya, saya berusaha seperti itu. Suatu ketika juga, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, saya pernah sambil kerja di Mr. Burger, hampir 16 tahun saya di sana. Ada beberapa hamba Tuhan yang masukkan proposal, bahkan dengan berbagai cara bagaimana supaya dia dekat dengan pimpinan. Tapi mereka tidak sadar, tidak tahu sistem di dalam sudah kami bangun. Siapapun yang menyampaikan proposal harus lewat saya. Dan saya yang akan menyampaikan ke bagian divisi keuangan. Tapi ada hamba Tuhan langsung lompat pagar. Karena dia mungkin tidak kenal dengan pimpinan, langsung lompat pagar. Dia nggak sadar, setiap ada proposal, pas terus
ini ada proposal. Ya udah, saya bahas. Makanya pernah ada hamba Tuhan di suatu tempat, ketika kita kasih bantuan, baru kita rencana mau kasih bantuan yang kedua kali, yang ketiga gitu, kita kumpulkan rekening secara kolektif. Baru saya katakan, tolong nanti rekeningnya dikumpulkan kepada saya, kirim ke kantor kepada bapak ini, sebut owner perusahaan. Baru kedua, bapak si pendeta terus. Setelah dia kumpulkan semua rekening, baru dikirimlah surat kepada sebut nama owner, jangan menggelang ini, nggak ada nama saya. Baru 2 minggu kemudian saya ditelepon, Pak, nomor rekening sudah saya kirim Pak. Kirim ke siapa? Ke, saya sebut aja namanya, ke Pak Tanto. Ada nggak nama saya situ? Enggak. Loh, kok nggak ada nama saya situ? Ya kalau belum direalisasi ya, ngomong aja sampai pimpinan, saya bilang. Jangan kepada saya, kenapa kamu tagih ke saya? Kan saya sudah kasih tahu, kita punya sistem di perusahaan seperti ini. Nah, setelah itu mereka ulangi lagi, kirim, ada nama saya. Begitu ada nama saya, surat dikirim lagi, ya pimpinan tetap kasih ke saya. Begitu. Jadi kita udah bangun sistem. Tujuan saya memang menghindari jangan sampai citra hamba Tuhan itu jelek di mata pengusaha, karena memang dia sudah menyebut beberapa nama hamba Tuhan jadi catatan hitam di matanya. Saya tidak mau menambah daftar hitam di mata jemaat ini, pengusaha ini, apalagi itu hamba Tuhan di PDI. Saya nggak mau. Saya justru melindungi, menjaga. Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi, dalam hal keteladanan, dalam hal kejujuran. Jadi jujur itu tidak bisa ditawar-tawar, bisa dipercaya, itu tidak bisa ditawar-tawar. Sesuatu yang harus kita perlihatkan, kita pegang, apalagi kita ini hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang dipegang apanya? Kalau bukan omongannya. Betapa kita sangat berjuang terhadap setiap ucapan kita, karena berisiko. Kalau kita salah ngomong berisiko. Saya mungkin tidak terlalu banyak panjang-panjang, cuma 11 menit tadi kayaknya. Yang ketiga, di dalam hal kasih. Di dalam hal kasih, kita tahu bersama Paulus sangat konsen terhadap kata kasih. Biarpun, sekalipun, kan tahu yang 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat 13 itu, sekalipun, jika tidak memiliki kasih, dianggap itu tak ada artinya, tidak ada bobotnya. Mau ngomong kita harus mengasihi dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada perbuatan sebagai tindak lanjut daripada kata-kata yang kita sampaikan, itu tidak memiliki nilai apa-apa. Mohon maaf. Mungkin sedikit agak keras, tapi ya lebih baik keras daripada lembek, tetapi hanya menyenangkan. Bapak Ibu, saya tidak perlu panjang-panjang, cuma 3 ini saja, yaitu teladan di dalam hal perkataan, teladan dalam hal tingkah laku, teladan dalam hal kasih. Sebagai hamba Tuhan, tentu kata kasih sudah terpatri dalam hati kita. Komitmen dari ketua kita, bagaimana merangkai satu sistem supaya semua hamba Tuhan di Jogja ini bersatu. Amen. Ya betul ya Pak Ketua, bersatu. Karena sekian tahun, sekian periode, ada saja blok-blokan. Adalah yang alasannya begini, alasannya begini, alasan begini. Capek saya mendengar alasan. Kata kalau di mimbar kasih, tapi begitu melihat orang yang dia matanya, masuk surganya om ini begitu. Saya takut nggak masuk surga. Kalau di mimbar itu, malaikat kasih, tapi begitu melihat, maaf saja. Saya kan politiknya kasarannya begitu ya. Kok sini segitu loh. Itu sering terjadi di Jawa Tengah saya lihat. Di sini nggak ada, Pak. Nggak ada yang ngaku. Kebetulan saya pernah bekerja di Jawa Tengah. Jadi tahu persis. Bahkan
perpuluhan hamba Tuhan Jawa Tengah pun saya hafal dulu, karena saya yang ambil perpuluhan di kantor pos. Perpuluhan si A, tokoh-tokoh hamba Tuhan di Jawa Tengah itu saya tahu. Saya tahu, yang paling besar itu cuma 2. Om Franasa sama ketua MD yang sekarang, yaitu Heri Purnomo. Cuma itu aja, rata-rata 250.000 waktu itu, tahun 92, 93. Itu tinggi. Tapi masih ada hamba Tuhan perpuluhannya 2.500. Kata, ya? Wah, itu urusan dia. Kata mungkin Pak Sen, ada enggak perpuluhan hamba Tuhan 2.500 gitu? Rahasia perusahaan. Ya, rahasia perusahaan. Kayaknya sih enggak ada kayaknya. Kasih kalian juga laporannya. Nah, saya coba lempar di sana. Makannya nasi kucing itu. Nah, makanya puji Tuhan Bapak Ibu, komitmen ketua kita akhirnya juga mendorong orang ya mungkin sekaligus secara tidak langsung orang tersadar membayar perpuluhan, sehingga perpuluhan ya lumayan meningkat begitu ya. Tapi saya sih berharap peningkatan ini minimal bertahan, bila perlu meningkat. Oh, amin. Ya. Target kedua kalau bisa perpuluhan satu periode secara keseluruhan minimal 1 M. Oh, amin. Itu targetnya. Kalau nggak terpenuhi targetnya, ini bukan salah saya, salah semua hamba Tuhan. Karena itu, kalau hamba Tuhan menyadari 2 hal, yang pertama ADRT dan juga keputusan musda, ada kata-kata wajib. Tapi sekalipun ada kata-kata wajib, itu kan tulisan. Tapi kalau sikapnya tidak seperti yang diharapkan Paulus, mau tulisan tebalnya kayak apapun, tetap juga. Jadi ada sikap-sikap apatis terhadap keputusan musda, ada sikap apatis terhadap hamba Tuhan dan sebagainya. Tapi doa saya mendorong hamba Tuhan di kota. Di kota itu biasanya kan memang banyak mata air ya. Mata air ya? Atau air mata? Air mata ya. Nah, kalau di desa mata air banyak gitu ya. Maksud saya begini, ini bukan karena saya bendahara, bukan. Tapi paling tidak, doa dan harapan saya, mari. Sampai saya bilang kepada beberapa pihak, kalau mungkin saya dianggap nagih, jangan dianggap kayak ke dokter. Jangan. Tapi yang pasti di kota ada burger. Jadi maksud saya begini, saya sebenarnya ingin melindungi nama baik person hamba Tuhan supaya dalam catatan itu terisi semua. Amin. Soal perkara nominalnya berapa itu urusan belakang, yang penting isi setiap bulan. Itu maksud saya. Jadi ketika nanti laporan keuangan, saya berharap saya semua terisi semua. Wah, merdeka ini. Harapan saya. Jangan main akal-akalan. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Inilah yang banyak saya lihat perilaku orang yang akal-akalan argumen dengan banyak hal. Suatu saat ada jemaat memberikan persembahan dengan metode yang berbeda-beda. Mengatakan begini, kalau saya mau memberikan persembahan, ada uang di tangan saya. Uang ini sebenarnya untuk keperluan saya dan juga untuk persembahan. Maka saya gunakan cara, uang ini akan saya bikin sebuah garis panjang tengah, saya lempar uang ke atas. Wah, kalau uang sebelah kiri itu untuk saya, kalau uang yang jatuh sebelah kanan itu untuk Tuhan. Baru lempar, wah, ternyata karena cara dia melempar lebih berat sebelah kiri, maka lebih banyak yang sebelah kiri. Baru yang kedua, ada satu orang hamba Tuhan lagi bikin lingkaran. Baru dia, kalau saya lempar uang, yang tinggal di dalam itu uang saya, yang keluar dari luar lingkaran itu uang untuk Tuhan. Lempar, wah, lebih banyak karena dia lempar persis posisi yang lingkaran, lebih banyak di dalam, yang keluar sedikit. Tapi ada hamba Tuhan yang aneh-aneh. Pokoknya saya akan lempar uang yang jatuh ke bawah itu uang saya, yang tinggal di atas itu uang Tuhan. Masih hidup. Saking akal-akalnya sempurna.
Masih hidup tuh pendeta. Tapi di sini nggak ada amin. Semua kewajiban dilakukan amin. Doa dan harapan saya, jadilah kita menjadi teladan seperti yang diharapkan oleh Paulus, seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, seperti yang diharapkan oleh Ketua MD juga. Amin. Ada, apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Kita nyanyikan pujian ini.